Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 1 Mei, judul renungan kita, Orang buta disembuhkan di Kapernaum. Ayat hafalan, Matius pasal 9, ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Yesus banyak melakukan mujizat di kota Kapernaum. Hamba seorang perwira disembuhkan di Kapernaum. Hamba itu disembuhkan oleh karena iman tuannya yang besar. Ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus juga di Kapernaum. Banyak orang yang kerasukan setan dan orang-orang sakit lainnya disembuhkan Yesus juga di Kapernaum. Orang lumpuh yang diusung 4 orang naik dari atap disembuhkan oleh Yesus juga di Kapernaum. Anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat, dibangkitkan dari orang mati juga di sekitar kota Kapernaum. Termasuk seorang perempuan yang sudah menderita selama 12 tahun karena sakit pendarahan juga disembuhkan oleh Yesus dalam perjalanan di sekitar kota Kapernaum. Setelah mujizat kebangkitan anak Yairus, Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 27. Kedua orang buta ini meminta belas kasihan Yesus, dan mereka memanggil Yesus dengan panggilan anak Daud. Orang yang kerasukan roh jahat di Gadara memanggil Yesus anak Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 8 ayat 29. Yesus memperkenalkan dirinya dengan panggilan anak manusia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 6. Dan kedua orang buta ini meminta belas kasihan Yesus dan memanggil Yesus dengan panggilan anak Daud. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 27. Dengan kata lain, maka Yesus diperkenalkan dengan lengkap, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang lahir jadi anak manusia, dan Dia adalah keturunan Daud sebagai Mesias yang dijanjikan. Ketika kedua orang buta di Kapernaum ini datang dan mengikuti Yesus hingga masuk di satu rumah, Yesus berkata dan bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 28 bagian B. Yesus bertanya supaya mereka membuat pengakuan atas iman mereka. Karena iman manusia harus bangkit untuk bertemu dan menyatu dengan kuasa Allah, sehingga itu menjadi berkat-berkat. Sebagaimana tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 370 dan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Kedua orang buta itu menjawab dan berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Iman mereka nyata. Itulah sebabnya mereka memanggil Yesus, "Ya Tuhan." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 28 bagian B dan ayat 29. Yesus menyembuhkan kedua orang buta itu berdasarkan iman mereka. Oleh iman, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan memiliki kuasa. Dan oleh iman, kita akan bergantung pada belas kasihan-Nya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa
dan sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh memiliki iman dan mengakui bahwa Engkau adalah sebagai Tuhan dan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.